Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kami di sini dari kelompok 2 izin untuk membuat video mengenai penjelasan pemeriksaan harian dari KAIS ini. Kita minta apa saja yang akan kami periksa. Mari simak video kami berikut ini. Gas. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan harian pada sarana KAIS. Yang pertama ada item yang akan saya jelaskan, yaitu pertama wheelset, lalu gearbox, dan radian shaft. Yang pertama pada wheelset sini yang akan kita cek secara visual adalah keretakannya, deformasi, dan wheel spot pada roda. Untuk kriterianya sendiri yaitu tidak retak, deformasi, dan wheel spot pada roda. Untuk hasilnya bisa kita cek di dalam check sheet ini. Lalu kemudian ada gearbox sini. Untuk gearbox sendiri yang kita periksa yaitu mengenai kelengkapan fastening atau mur dan bautnya. Untuk kriteria sendiri dari gearbox ini, untuk mur dan bautnya lengkap dan tidak ada yang kendor. Lalu ada kardan shaft. Kardan shaft sendiri di sini kita juga sama, yang kita cek adalah kelengkapan dari fastening atau dari mur dan bautnya. Untuk kriterianya sama seperti gearbox, yaitu tidak ada yang kendor dan lengkap. Lalu yang kemudian ada sini jurnal bearing. Untuk yang kita cek sendiri yaitu mengenai kondisi dari kebocoran grease, overheating, dan bunyi asing. Untuk bunyi asing sendiri bisa dilakukan ketika mesin menyala. Lalu ada di sini ada trik brake. Untuk trik brake sendiri yang kita cek yaitu tidak adanya keretakan dan semua terpasang dengan baik. Kemudian ada rem block. Untuk rem block sendiri bisa kita cek mengenai ketebalannya. Untuk kriterianya yaitu tebal minimum 10 mm. Selanjutnya saya akan memeriksa item kedua, yaitu alat perangkai mekanik. Yang pertama ada automatic coupler. Kita akan mengecek visual kondisi coupler, knuckle, pin knuckle, dan pengunci ini. Kriterianya terpasang lengkap dan kondisi baik. Yang kedua yaitu rantai pengaman. Kita akan mengecek visual kondisi rantai pengaman. Kriterianya terpasang lengkap dan dengan kondisi baik. Yang ketiga ada isolating kop. Kita akan mengecek visual kondisi isolating kop. Kriterianya terpasang lengkap dan tidak ada kebocoran. Baik, pada kali ini saya akan mengecek pada bagian main diesel engine. Nah, bisa kita lihat pertama di sini pada engine hour meter atau bisa kita sebut dengan jam operasi engine. Di sini juga jam operasi engine telah bisa kita lihat sesuai yang ada di sesuai kriteria. Dan juga level oli pada engine ataupun generator yang di pada KAIS ini berada dalam sini. Lalu baterai, dan juga kita bisa melihat cek ketinggian baterainya juga pada ada di dalam sini. Dan lalu full meter, kita bisa lihat full meter di sini. Full meter untuk mengecek volume bahan bakar, lalu tangki bahan bakar yang berada di bawah. Baik, melanjutkan yang tadi sesuai komponen yang kita cek. Pada selanjutnya bisa dilihat ini tangki bahan bakar, di mana tangki bahan bakar di sini sebagai tempat penyimpanan high speed diesel. Lalu kita juga bisa melihat mengecek kebocoran ataupun endapan yang berada di dalam tangki bahan bakar ini. Oke, selanjutnya saya akan mengecek pada bagian transmisi. Lalu di sini yang transmisi kita bisa melihat di sini adalah motor traksi, yang juga motor traksi ini sebagai titik penggerak atau titik utama penggerak sebagai kereta ini. Lalu kita bisa melihat di sini untuk baut-bautnya terpasang dengan kencang. Lalu yang di sebelah sana juga untuk bor dan baut-bautnya yang terhubung dengan kardan shaft masih terlihat kencang. Baiklah, di sini saya akan
melakukan pengecekan harian yaitu pengereman dan suplai udara. Pada pengecekan harian ini pada tekanan udara atau main reservoir itu dicek pada pressure gauge yang ada di bagian instrumen ini. Yaitu kesannya yaitu brake pip, yaitu saat release brake, ataupun cek pressure gauge ke sebelah kanan jarum warna putih yang ada di instrumen kali ini. Lalu yang kedua adalah fungsi kerja pengereman. Dalam fungsi kerja pengereman ini kita akan mengecek tentang automatic brake, full service brake, parking brake, dan juga independent brake. Selanjutnya kita akan mengecek pressure switch kompresor. Kita akan mengecek fungsi cut in dan cut off pada kompresor itu sendiri. Yang kemudian yaitu deadman, yaitu cek fungsi kerja pada deadman itu sendiri. Kemudian tangki udara. Selanjutnya yaitu oil kompresor. Nah, saat pengecekan oil kompresor ini kita akan mengecek level oil dari kompresor itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir adalah jam kerja dari kompresor itu sendiri. Pengecekan yang tadi yaitu tentang pengecekan rem block. Jadi kita akan mengecek ketebalan dari rem block itu sendiri. Pada bagian selanjutnya saya akan mengecek di dalam sini, yaitu pada peralatan kelengkapan KAIS atau biasanya di meja pelayanan dari masinis itu sendiri. Baik, untuk yang pertama adalah horn atau klakson di sini. Ini untuk kriterianya semua di sini hanya menyatakan berfungsi baik atau tidak. Saya lanjutkan dari yang pertama, horn klakson ini. Lalu kedua, headlight. Headlight adalah lampu yang berada di atas sana di bagian depan. Lalu selanjutnya adalah lampu sinyal atau sinyal lag ini. Lalu speedometer di sini. Selanjutnya ada radio KAIS yang ini berwarna biru. Untuk selanjutnya bagian-bagian yang lain ada di dalam KAIS ini. Di sini juga terdapat perlengkapan KAIS, yaitu yang tertera di sini adalah pemadam api atau APAR sama stop block. Nah, pemadam api di sini atau yang biasa disebut APAR juga ada 2 buah, sudah sesuai dengan kriterianya, dan di sini terdapat 2 stop block yang juga terdapat 2 buah. Selanjutnya di bagian sini adalah peralatan kelengkapan KAIS juga, yang dimana di sini disebutkan yaitu dengan kabel elektrik. Untuk kriteria dari kabel elektrik ini kita hanya memastikan bahwa sambungan dari kelistrikan di sini tersambung dengan baik dan tidak ada yang terlepas. Selanjutnya yang di sini yaitu ada air conditioning atau AC. Nah, untuk di sini untuk pemeriksaan hariannya yaitu dengan mengecek filter ini saja, jika sudah kotor dibersihkan. Dan di sini saya akan menjelaskan juga ada hasil yang not okay, yaitu adalah palu pemecah kaca. Di sini tidak ada palu pemecah kaca yang harusnya di sini standar dari kriterianya terdapat 2 buah. Untuk pengecekan yang terakhir kita akan mengecek genset. Karena keterbatasan pengecekan, saya akan menyebutkan item saja yang dicek dan apa kriterianya. Yang pertama yaitu engine bore meter. Yang kedua level oil engine. Kriterianya yaitu batas low, full, deep, dan stick. Yang ketiga coolant level. Yang keempat air filter engine. Kriterianya bersih dari debu dan kotoran. Untuk yang keenam yaitu grounding. Kriterianya tidak korosi, bersih, koneksi kencang. Yang ketujuh hose dan klem. Kriterianya tidak retak atau sobek, lembek, dan menggelembung. Untuk yang ke-8 yaitu radiator. Kriterianya tidak kotor atau korosi, tidak ada grease atau oli. Yang ke-9 motor starter. Kriterianya berfungsi dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian video perawatan harian dari KAIS Kuning yang berada di belakang ini. Bila mana ada kesalahan maupun kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.